Video kali ini saya akan membahas materi tentang perawatan luka. Pengertian luka. Luka adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang, dan nervus yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tekanan, sayatan, dan luka karena operasi. Jenis-jenis luka. Meskipun memiliki prinsip dasar yang sama, langkah-langkah perawatan luka dapat berbeda tergantung pada jenis lukanya. Berikut ini adalah jenis-jenis luka yang umum ditemui. Yang pertama adalah luka koyak atau avulsi. Avulsi adalah robeknya sebagian atau seluruh kulit dan jaringan di bawahnya. Luka robek ini bisa terjadi karena tembakan, ledakan, kecelakaan berat, atau perkelahian. Darah yang keluar akibat luka jenis ini biasanya cepat dan banyak sehingga perlu penanganan medis segera. Yang kedua adalah luka tusuk. Luka tusuk disebabkan oleh benda tajam dan panjang seperti pisau, jarum, atau paku. Meski umumnya tidak menyebabkan darah banyak keluar, luka jenis ini dapat menembus kulit hingga melukai organ dalam. Selain itu, luka tusuk juga dapat menyebabkan tetanus. Jika Anda tertusuk benda yang kotor, misalnya paku berkarat, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Yang ketiga adalah luka robek atau laserasi. Luka robek bisa berupa luka gores ringan, bisa juga berupa luka yang dalam dengan bentuk tidak teratur. Luka ini sering ditemukan pada kecelakaan saat berkendara atau kerja, misalnya akibat mesin. Yang keempat adalah luka baret atau abrasi. Abrasi terjadi ketika kulit bergesekan atau menggores permukaan kasar atau keras, misalnya jalanan beraspal atau semen. Tujuan perawatan luka. Untuk mencegah luka menjadi lebih buruk dan menjadi luka kronis, infeksi atau kondisi berbahaya lainnya, perawatan sangat penting dilakukan jika luka dirawat dengan baik. Luka juga dapat terlindung dari kuman dan virus yang mungkin dapat menginfeksi tubuh dan menyebabkan penyakit. Jenis perawatan luka. Yang pertama, perawatan luka minor. Luka akut terjadi akibat adanya jaringan yang rusak karena trauma. Luka jenis ini bisa didapatkan secara sengaja seperti dalam luka prosedur bedah. Yang kedua adalah perawatan luka kronis. Luka kronis adalah luka yang tidak bisa diatasi dengan pengobatan selama jangka waktu tertentu, biasanya 4 minggu, dan terjadinya inflamasi. Luka kronis juga kerap dikaitkan dengan adanya faktor intrinsik dan ekstrinsik seperti obat-obatan, gizi buruk, atau komorbiditas. Jenis perawatan ini biasanya memerlukan tenaga medis. Prosedur perawatan luka. Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan dengan air mengalir mungkin terlihat sepele, tapi ini sebenarnya termasuk langkah perawatan luka yang tidak boleh terlewat. Jika Anda tidak mencuci tangan sebelum menyentuh luka, risiko kemunculan infeksi akan meningkat. Yang kedua, hentikan perdarahan. Untuk menghentikan perdarahan, Anda bisa menekan lembut luka dengan kasa steril selama 20-30 menit. Ikat atau rekatkan kasa menggunakan perban atau plester dan usahakan untuk tidak terlalu sering membukanya. Yang ketiga, bersihkan luka. Agar luka bisa sembuh dengan baik, Anda perlu melakukan cara membersihkan luka yang benar seperti di bawah ini. Bersihkan debu kotoran atau benda pemicu luka. Jika ada, singkirkan kotoran dari sekitar luka dengan pinset yang sudah direndam alkohol. Bilas area luka dengan air bersih. Gunakan sabun lembut untuk membersihkan area kulit di sekitar luka dan pastikan sabun tidak menyentuh luka. Bersihkan juga kotoran dari pakaian yang menempel di dekat area luka. Yang keempat, oleskan antibiotik atau salep luka. Oleskan salep luka yang mengandung antibiotik untuk mencegah infeksi dan petroleum jelly guna mencegah terbentuknya bekas luka
Salep ini juga akan menjaga agar luka tetap lembab. Yang kelima, tutup luka. Tahap perawatan luka selanjutnya adalah menutup luka dengan kasa steril, lalu balutkan perban. Kalau luka tidak terlalu besar, Anda bisa menggunakan plester luka. Penutupan luka adalah tahap penting karena akan membantu jaringan yang rusak dan terpisah agar bisa kembali menyatu. Yang keenam, ganti perban atau plester secara rutin. Perban atau plester yang lama tidak diganti bisa menjadi tempat bakteri berkembang biak. Jadi Anda harus rutin menggantinya setidaknya sehari sekali. Yang ketujuh, pantau tanda-tanda infeksi. Selama masa penyembuhan luka, waspadai tanda-tanda infeksi, segera periksakan diri ke dokter. Bila muncul gejala berupa luka semakin nyeri, bengkak, kemerahan, terasa panas bila disentuh, dan mengeluarkan nanah. Tahap proses penyembuhan luka. Saat terluka, ada beberapa tahap dalam proses penyembuhan luka, di antaranya yang pertama, tahap hemostasis atau pembekuan darah. Tahap pertama dalam proses penyembuhan luka adalah tahap pembekuan darah. Darah biasanya akan keluar saat kulit tersayat, tergores, atau tertusuk. Yang kedua, tahap inflamasi atau peradangan. Setelah perdarahan berhenti, pembuluh darah akan melebar untuk mengalirkan darah segar ke area tubuh yang terluka. Darah segar dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan luka. Yang ketiga adalah tahap proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya jaringan parut pada luka. Selama prosesnya, produksi kolagen di area luka akan meningkat. Kolagen merupakan serat protein yang memberikan kekuatan dan tekstur elastis pada kulit. Keberadaan kolagen mendorong tepi luka untuk menyusut dan menutup. Yang keempat adalah tahap pematangan atau penguatan jaringan. Tahap terakhir merupakan tahap penguatan. Pada tahap ini, luka sudah tertutup, tapi proses penyembuhan masih berlanjut. Di dalamnya terjadi penguatan jaringan, sehingga seringkali luka terasa gatal, meregang, atau mengkerut. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado yang sangat strategis